Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu Bu Siti Nurdianti Muhajir MPD, dan juga yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan saya di semester 6 ini, yang semuanya alhamdulillah mengontrak mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya dan juga teman sekelompok saya akan menjelaskan terkait teknik penilaian berbentuk tes. Nah, ini perkenalkan tim kami kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Widi Nugraha Adi sebagai moderator dan juga pemateri 1. Yang kedua ada Hoirul Fahmi nanti sebagai pemateri kedua. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pengertian tes, yang kedua ada peta konsep, yang ketiga macam-macam tes, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk tes. Untuk sekedar informasi, banyak alat yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Salah satunya adalah tes. Istilah tes tidak hanya populer di lingkungan persekolahan, tetapi juga di luar sekolah bahkan di masyarakat umum. Kita mungkin sering mendengar istilah tes kesehatan, tes olahraga, tes makanan, tes kendaraan, dan lain-lain. Di sekolah juga sering kita dengar istilah pretest, posttest, tes formatif, tes sumatif, dan sebagainya. Dalam kegiatan pembelajaran, tes banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam bidang kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penggunaan tes dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak dahulu kala, sejak orang mengenal pendidikan itu sendiri. Artinya, tes mempunyai makna tersendiri dalam pendidikan dan juga pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, terkait pengertian tes, secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Yang mana maksudnya dengan menggunakan alat yang berupa piring itu akan dapat memperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Lalu dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa Arab ditulis dengan kata imtihan yang sama, artiannya itu adalah mengetes anak dalam segi kognitif. Lalu ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubung dengan uraian di atas. Yang pertama yaitu ada kata tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Lalu untuk testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Untuk kata tester mempunyai arti orang yang menjalankan tes. Lalu untuk kata eksperimenter yaitu orang yang sedang melakukan percobaan atau melakukan eksperimen. Sedangkan untuk kata teste ataupun testis adalah pihak yang dikenai tes, seperti peserta tes ataupun peserta ujian, atau pihak yang dikenai pekerjaan. Lalu ada pengertian tes menurut para ahli. Di sini saya hanya mencantumkan 2 ahli. Yang pertama itu Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan tertentu. Lalu menurut Sudijono, tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi. Sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi.
Nah, dari beberapa kutipan di atas, menurut saya tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat yang lain karena penuh dengan batasan. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulis. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Dan ini untuk bentuk-bentuk tes, yang mana menurut Ari Kunto itu sendiri, tes terbagi menjadi dua, yaitu tes subjektif dan juga tes objektif. Bagian dari tes subjektif itu adalah tes uraian dan juga bagian dari tes objektif. Ada tes benar salah, ada tes PG, ada tes menjodohkan, dan juga tes isian. Yang kedua, menurut BNSP, tes itu kebagi menjadi 3. Ada tes lisan, ada tes tulis, dan juga ada tes untuk kerja. Untuk bagian-bagian dari tes tulis itu sendiri, yang pertama ada benar salah, yang kedua PG, yang ketiga menjodohkan, yang keempat tes isian, dan yang terakhir ada esai. Namun menurut Zainal Arifin, tes itu sama terbagi 3, yaitu tes lisan, tes tulis, dan juga tes perbuatan. Nah, untuk pembagian dari tes tulisnya, ada benar salah, PG, menjodohkan, tes isian, dan juga esai. Untuk jenis-jenis tes itu tersendiri, ada tes tertulis. Tes tertulis adalah tes atau soal yang harus diselesaikan siswa secara tertulis. Yang kedua ada tes lisan, yang mana tes lisan ini merupakan sekumpulan tes atau soal atau tugas pertanyaan yang diberikan kepada siswa dan dilaksanakan dengan cara tanya jawab. Yang terakhir ada tes perbuatan. Tes perbuatan ini merupakan tugas yang pada umumnya berupa kegiatan praktek atau melakukan kegiatan yang mengukur keterampilan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk penilaian tes. Nah, ini yang pertama yaitu tes objektif. Ada pilihan ganda atau tadi yang disebut dengan PG. Untuk pilihan ganda itu sendiri memiliki arti pernyataan yang mengandung beberapa alternatif jawaban seperti kita ketahui, yaitu tes PG itu ada jawaban A, B, C, D kalau pas di SD. Kalau sudah menginjak bangku SMP dan SMA itu ada sampai E juga. Nah, menurut Groenland pada tahun 1981, makin banyak alternatif jawabannya, maka makin kecil peserta didik menerka. Jadi, kesempatan peserta didik untuk mengawang-awang jawabannya itu sangat kecil ketika jawabannya itu, pilihan jawabannya semakin banyak. Lalu, tes objektif pilihan ganda juga berfungsi untuk mengukur kemampuan ingatan, jadi kemampuan ingatan siswa, lalu juga pengertian terkait materi yang sudah diajarkan kepada siswa, aplikasi, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, pilihan ganda ini disajikan dalam bentuk distructure, sebab akibat, jawaban berganda, variasi berganda, variasi yang tidak lengkap. Nah, itu bagian-bagian dari bentuk pilihan ganda disajikannya. Setelah itu ada contoh soal pilihan ganda yang disajikan dalam bentuk distractor. Ini yang mana distractor ini merupakan suatu soal yang disediakan beberapa alternatif jawaban, di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah. Perhatikan gambar berikut ini untuk gambarnya. Nah, sifat bayangan yang terbentuk adalah, ini bisa dibantu sama teman-teman coba jawab ya, yang mana jawabannya itu apakah A nyata terbalik diperkecil atau B nyata terbalik diperbesar, C nyata tegak diperkecil, D maya tegak diperkecil, atau E maya tegak diperbesar. Nah, yang selanjutnya masih di contoh soal PG, ini bentuk sebab akibat.
Yang mana bentuk soal PG ini bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan analisis hubungan antara pernyataan dan alasan. Nah, ini untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi pada saat bola yang ditendang, penjaga gawang dengan sudut tertentu, kecepatan bola ketika di titik tertinggi adalah 0. Sebab pada saat mencapai titik tertinggi, energi potensial maksimal. Pilihan jawabannya. Boleh ini rekan-rekan sekalian silahkan untuk menjawab soal di sini ya untuk tambahan pembelajaran. Nah, ataupun contoh soal PG yang selanjutnya itu yaitu disajikan dalam bentuk jawaban berganda yang mana jadi maksud dengan jawaban berganda di sini adalah disediakan beberapa alternatif jawaban di mana terdapat beberapa jawaban yang benar. Bisa dilihat contohnya suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi sebesar 40%. Pernyataan yang benar adalah, jadi yang pertama selisih suhu kalor masuk dan suhu kalor keluar sebanding dengan suhu kalor masuk adalah 2/5. Lalu perbandingan kalor keluar dan kalor masuk 3/5. Perbandingan usaha dengan kalor masuk 2/5. Perbandingan usaha dan kalor keluar 2/3. Lalu pilihan jawabannya ini pilihan jawaban seperti ini sudah pernah kita ketahui waktu kita di SMA itu mengisi jawaban. Ada seperti ini yang mana A-nya itu jika 1, 2, dan 3 benar. Lalu yang selanjutnya juga. Nah, mungkin kita ke contoh soal PG yang selanjutnya yaitu variasi berganda. Ini memiliki arti memilih beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar, tetapi ada satu jawaban yang paling benar. Tugas peserta didik adalah memilih jawaban yang paling benar. Bisa dilihat di contohnya, soalnya seperti ini. Yang termasuk besaran pokok adalah A. Panjang, B. Masa, C. Waktu, D. Masa dan waktu, E. Panjang, masa, dan waktu. Nah, coba bisa diisi sama rekan-rekan sekalian. Lalu yang selanjutnya masih di contoh soal PG, ini terkait variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas peserta didik adalah mencari satu kemungkinan yang benar dan melengkapinya. Untuk contoh soalnya seperti ini, jumlah planet yang ada di tata surya adalah A. 5 planet yang terdiri dari, nah ini titik-titiknya ini harus diisi dengan nama-nama planet tersebut. Coba rekan-rekan sekalian bisa bantu jawab jawaban yang tepat apakah A, B, C, D, atau E. Untuk kelebihan dan kekurangan dari soal tes PG ini, untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama hasil belajar dari yang sederhana sampai yang kompleks dapat diukur. Yang kedua, terstruktur dan petunjuknya jelas. Yang ketiga, alternatif jawaban yang salah dapat memberikan informasi diagnostik. Yang keempat, tidak memungkinkan untuk menerka jawaban, itu untuk mewang-wang jawaban gitu ya. Lalu yang kelima, penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama menyusun membutuhkan waktu yang lama, sulit menemukan pengacau. Ketiga, kurang efektif mengukur beberapa tipe pemecahan masalah, kemampuan untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide. Yang keempat, nilai dapat dipengaruhi kemampuan membaca yang baik. Yang selanjutnya untuk petunjuk penyusunan, Zainal Arifin ini menurut Zainal Arifin harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator soal, lalu berilah petunjuk mengerjakannya dengan jelas. Jangan memasukkan materi soal yang tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari. Lalu pernyataan dalam soal merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. Yang selanjutnya, pernyataan dan pilihan hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Selanjutnya, alternatif jawaban harus berfungsi, homogen, dan logis. Lalu, panjang pilihan pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Lalu ada usahakan agar pernyataan dan pilihan tidak mudah diasosiasikan.
Dan yang terakhir, alternatif jawaban yang benar hendaknya jangan sistematis. Nah, ini untuk petunjuk penyusunan soal PG. Yang selanjutnya ini ada masih di bagian tes objektif, benar salah ataupun true false or yes no, mengandung artian bahwa pernyataan yang mengandung kemungkinan jawabannya itu hanya dua, benar ataupun salah. Lalu berfungsi untuk mengukur kemampuan. Yang pertama, membedakan fakta dan pendapat. Yang kedua, mengidentifikasi informasi. Yang ketiga, menghubungkan dua hal homogen. Yang keempat, tentu saja sebab akibat. Lalu disajikan dalam bentuk pernyataan, gambar, tabel, diagram. Nah, untuk contoh soal bentuk benar dan salah ini bisa dilihat contohnya di bawah, yaitu perhatikan pernyataan mengenai hukum Newton tentang gerak berikut, lalu berilah tanda X atau silang pada jawaban benar ataupun salah yang disediakan. Nah, ini kita bahas satu ya. Yang pertama, hukum 1 Newton merupakan hukum tentang kelembaban benda. Nah, ini yang di cakranya itu di posisi B, benar ya. Karena memang benar hukum 1 Newton merupakan hukum tentang kelembaban benda. Nah, untuk 3 soal lainnya bisa dilihat ya. Ini juga sudah ada jawabannya. Benar dan salah pada jawaban dapat diganti dengan ya atau tidak, atau setuju dan tidak setuju, seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari tes objektif benar salah ini. Kelebihannya, yang pertama, soal ini baik untuk hasil-hasil di mana hanya ada dua alternatif jawaban. Yang kedua, tuntutan kurang ditekankan pada kemampuan baca. Yang ketiga, sejumlah soal relatif dapat dijawab dalam tipe tes secara berkala. Yang keempat, penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulit menuliskan soal di luar tingkat pengetahuan yang bebas dari maksud ganda. Kedua, jawaban soal tidak memberikan bukti bahwa siswa mengetahuinya dengan baik. Yang ketiga, tidak ada informasi diagnostik jawaban yang salah. Lalu yang keempat, memungkinkan dan mendorong siswa untuk menerka-nerka. Ini untuk mengawang-awang ya. Nah, untuk petunjuk penyusunan dari soal benar salah ini, jumlah soal. Yang pertama, jumlah soal hendaknya cukup banyak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jumlah item yang benar sama dengan jumlah item yang salah. Yang ketiga, berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Lalu yang keempat, hindarkan pernyataan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif. Yang kelima, hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki. Mungkin sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Hairul Fahmi, masih tentang tes objektif. Lalu ada bentuk tes-tes yang lainnya serta nanti membahas fungsi, prinsip, dan juga tujuan dari penilaian itu sendiri. Kepada Hairul Fahmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk memberikan kesempatan untuk saya berpresentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah Widi jelaskan. Tes objektif. Tes yang menghendaki jawaban berupa angka-angka atau kalimat yang hanya dapat dinilai benar atau salah, yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi definisi, mengingat pengertian, yaitu disajikan dalam bentuk soal berupa melengkapi kalimat tanya dengan jawaban singkat berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, dan lambang
ataupun dan lain-lainnya. Di sini ada contoh soal isian singkat. Lengkapilah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat dan tepat. Seperti contoh, kita ngambil contoh 1 ya. Banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius merupakan definisi dari, coba ada yang tahu? Anak-anak? Ya, betul. Yaitu definisi dari kalor jenis. Seperti itu. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tes objektif yaitu mudah dalam pembuatan, kemungkinan menebak jawaban sangat sulit, cocok untuk soal-soal hitungan, dan hasil-hasil pengetahuan dapat diukur secara luas. Adapun kekurangannya adalah sulit menyusun kata-kata, jawabannya hanya 1, tidak cocok untuk mengukur hasil-hasil belajar yang kompleks, penilaian menjemukan dan memakan waktu banyak. Di sini ada petunjuk penyusunan. Untuk petunjuk penyusunan ini supaya siswa lebih gampang dan lebih gampang gitu kan mengisi soal dan jawabannya, seperti itu. Buatlah petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan soal dengan tipe jawaban terbuka. Tidak boleh tidak mengambil pernyataan langsung dari buku ataupun textbook. Titik-titik kosong sebagai tempat mengisi jawaban hendaknya diletakkan di akhir atau di dekat akhir kalimat. Jangan menggunakan titik-titik kosong terlalu banyak. Pernyataan hendaknya hanya mengandung suatu alternatif jawaban. Jika tidak perlu dapat digunakan gambar sehingga dapat mempersingkat dan jelas. Seperti itu. Yang selanjutnya, menjodohkan. Terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada kolom yang berbeda. Jumlah pilihan jawaban dibuat lebih banyak dari jumlah persoalan, yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Mengidentifikasi kemampuan hubungan kedua hal, yaitu disajikan dalam bentuk soal yang terdiri dari premis ataupun dan respon. Di sini ada contoh soal menjodohkan ya. Kita ambil 1. Petunjuk. Jodohkan pernyataan ada bagian A dengan jawaban yang tepat dengan bagian B. Isikanlah jawaban Anda pada titik-titik yang telah disediakan. Kita ambil contoh ya. Sini. A. Tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Titik-titik berarti disebut gaya, seperti itu. Nah, yang bagian B-nya itu jawabannya tapi diacak seperti itu. Dan kalian bisa menjodohkannya dengan bagian A. Untuk kelebihan dan kekurangan dari menjodohkan itu, kelebihannya adalah suatu bentuk yang efisien diberikan di mana sekelompok respon sama menyesuaikan dengan rangkaian isi soal. Waktu membaca dan merespon relatif sangat singkat, mudah untuk dibuat,
penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Ataupun kekurangannya, materi soal dibatasi oleh faktor ingatan ataupun pengetahuan yang sederhana, dan kekurangan dapat dipakai untuk mengukur penguasaan yang bersifat pengertian dan kemampuan membuat tafsiran. Sulit menyusun soal yang mengandung sejumlah respon yang homogen. Yang terakhir, mudah terpengaruh dengan petunjuk yang tidak relevan. Petunjuk penyusunannya yaitu buatlah petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. Soal di kolom kiri dan jawaban di kolom kanan. Seperti tadi ya, soal tuh di bagian A dan kolom jawaban itu di bagian B. Jumlah jawaban yang lebih banyak daripada jumlah soal. Susunlah item dan alternatif jawaban dengan sistematik tertentu. Seluruh kelompok soal dan jawaban hanya terdapat dalam satu halaman. Yang terakhir, gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, dan langsung terarah pada pokok persoalan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada tes uraian. Pernyataan yang mengandung beberapa alternatif jawaban dan bersifat terbuka. Berfungsi untuk mengukur kemampuan ingatan, pengertian, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Disajikan dalam bentuk objektif dan non-objektif. Nah, di sini ada contoh soal uraian ya. Peserta didik dapat menghitung isi bangun ruang ataupun balok dan mengubah satuan ukurannya. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Nah, di sini untuk menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya ya. Di sini ada tabel pedoman penskoran ya, uraian objektif. Ada kunci jawabannya ya. Nah, di sini kunci jawabannya seperti isi balok panjang dikali lebar dikali tinggi, berarti panjangnya itu 150 cm, lebarnya 80 cm, dan tingginya 75 cm. Itu dikalikan berjumlah 900.000 cm. Isi bak mandi dalam liter yaitu 900.000 dibagi 1000, yaitu jumlahnya 900 liter. Nah, di sini ada skor. Jika penulisannya benar, maka diberi 1 skor. Seperti itu. Dan skor maksimumnya itu ada 5 ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes ya. Tes tertulis, kelebihan, lebih representatif, mewakili isi dan banyaknya materi atau bahan. Lebih objektif dalam penilaian, lebih mudah dan cepat pemeriksaan hasil tes dapat dibantu oleh orang lain. Adapun kekurangannya adalah dibutuhkan persiapan penyusunan tes yang relatif sulit dibandingkan tes uraian, cenderung untuk mengungkapkan ingatan, kurang tepat untuk mengukur aspek yang lain. Banyak kesempatan untuk untungan kerjasama siswa dalam menjawab tes lebih terbuka.
Tes tulis kelebihannya yaitu mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara lebih leluasa, memungkinkan untuk melakukan pengecekan, tak ada kesempatan untuk menyontek. Kekurangannya lebih memungkinkan untuk terjadinya ketidakadilan, memungkinkan penguji untuk menyimpang dari lingkup bahan ajar yang diujikan, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, memerlukan banyak format instrumen. Yang terakhir, peluang subjektivitas dalam penilaian lebih terbuka. Adapun tes unjuk kerja, kelebihannya yaitu cocok untuk mengukur aspek perilaku psikomotorik siswa, dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian antara pengetahuan teori dan keterampilan mempraktekannya. Tak ada kesempatan untuk menyontek. Dan adapun kekurangannya yaitu lebih sulit dalam mengadakan pengukuran, memerlukan biaya yang relatif lebih besar, memerlukan waktu yang relatif. Di sini ada fungsi penilaian. Usman mengatakan dalam buku Ali Mudlovir dan Evi Fatimatur Rushdiyah bahwa fungsi penilaian berbasis kelas bagi peserta didik dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu peserta didik mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, untuk membantu peserta didik mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, untuk membantu guru menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Yang terakhir, untuk membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Adapun prinsip penilaiannya, menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 dalam buku Ali Mudlovir dan Evi Fatimatur Rushdiyah dijelaskan prinsip penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel dan edukatif. Nah, di sini ada tujuan penilaian ya. Secara umum, menurut Pusat Kurikulum, penilaian berbasis kelas bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar peserta didik dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Sementara Chittenden yang dikutip dalam buku Adia Alfriani mengemukakan tujuan penilaian adalah pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, checking up, yaitu untuk mengecek keterampilan, kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari dan menemukan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, saya akan kembali lagi. Yang pertama ada keeping track, yang kedua ada checking up, yang ketiga ada finding out, yang keempat ada summing up. Baik,
Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.